morning Zion. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Dan mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab ada kuasa di tempat ini, amin. Ada kasih yang begitu besar di tempat ini, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Everybody dance. Tuhan akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes Jesus, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku Tuhan. Dan pulihkanku. Sama-sama kita nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti. Katakan meninggikan namamu, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Yeay. Are you ready to praise God this morning, amen? Boleh sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Come on. Woo. Oh, yeah, yeah, yeah. Jesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes, Lord. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibakar, mujizat dinyatakan.
hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami rindukan kuasa lawatan. Kita percaya kebangkitan terjadi di tempat ini. Kebangkitan pasti terjadi. Boleh sama-sama kita ngomong ya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan. Ready Zarga. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Kita beri yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Sebab Dia sudah memberi yang terbaik buat setiap kita. Thank you Jesus. We praise you God. We praise you Jesus. The only you God. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. How great you are God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Yes. Great is our God. Great is our God. Kami memuji-Mu Tuhan. Amen. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami hanya ingin memuji-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau Raja yang hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on church. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib, ajaib
church, sing. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Come on, sing again. Dancing, my soul, my Savior God to thee. Yes, Jesus, how great you are, how great thou art, how great thou art. Yes, Jesus, kami sama-sama mau declare Tuhan. Dancing, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great you are, how great Jesus, how great, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa ajaib Engkau Tuhan. Engkau menyembuh kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, how great, how great, how great. Oh, Jesus. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dancing, my soul, my Savior God to thee. Come on, church, sing with me. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Come on, church, sing. Dancing, my soul, My Savior yes, Jesus. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. How great, how great thou art, how great thou Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your presence. We worship you in this place. We praise your name, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fail me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, shall we sing? Love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. Your goodness is running out, it's running out on me. Your goodness is running out, it's running out on me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out on me. Your goodness is running out, it's running out on me. Your goodness is running out, it's running out on me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out on me. All my life you have been faithful. Come on, church. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. One more time we sing. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, thank you for your goodness, Lord. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your love, Lord. Thank you for your presence, Lord.
Thank you for your presence, Lord. Fill this place with your presence, Lord. Fill this place in this presence, Lord. Shirabahanna yarabashanna yarabababababababab. Feel Holy Spirit. Feel Holy Spirit right now. Shiraba yarabashanna yarab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 . Shirabahanna yarab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 . Shirabahanna yarabashanna yarabase. Shirabahanna yarabashanna rabahataka yarabase. Siribiki yarabashanna yarabataka shanna rabamu. Siribiki yarabaka shanna yarabataka sharabababababababab. Shirabaka shanna yarabababababab. Siyarabashanna yarab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 . Siyarabahanna yarab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 . Oh, Shiyarabahanna yarabababababababab. Come on, church. Come on, church. We worship Him in this place. More and more, more and more. Shirabahanna yarabababababababab. Shirabahanna yarababababababab. Shirabahanna, Shirabahanna yarabase. Oh, we praise you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your goodness, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terus bekerja di tempat ini ya Tuhan. Yes, Lord. Terus beracara di tempat ini. Kami tidak mau batasi Engkau dengan pikiran kami Tuhan, dengan apapun juga. Terus bekerja, terus beracara. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Wow. Pujian penyembahan yang luar biasa, amin. Silakan duduk semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan kita, amin. Kita appreciate buat setiap mereka yang datang pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan melayani di tempat ini. Terima kasih tim PW dan setiap builders yang sudah melayani. Oke, pertama-tama saya mau welcoming buat setiap kita yang sudah hadir tempat ini, buat setiap Anda yang mungkin baru pertama kali atau yang selama ini mungkin baru udah lama nggak datang dan kemudian datang lagi pada ibadah hari ini. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Juga buat yang ibadah online mungkin yang baru pertama kali menyaksikan, selamat datang di GKS Balikpapan. Kemudian kasih pengumuman tentang home gitu. Jadi di gereja ini ada komsel yang namanya Home, House of Maturity and Evangelism. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ada hari Sabtu untuk Starji juga dan hari Minggu untuk Home Campus. Buat setiap kita mungkin yang bingung atau baru pertama kali dengar apa itu Home, kalian bisa ke counter di luar nanti setelah selesai ibadah untuk bisa bertanya apa sih itu Home atau tertarik untuk bergabung di Home, bisa tanya nanti setelah ibadah di luar sana. Kemudian sebelum persembahan saya ada mau sharing ayat tentang bisa ditampilkan di Matius 5 ayat 13 dan sampai dengan 16. Oke. Saya bacakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita tahu bahwa bulan ini tema kita adalah God's Calling, panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di luar sana. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mungkin di pekerjaan kita, di kampus kita, atau apapun itu juga, mungkin sebagai ibu rumah tangga, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Salah satu contohnya memberi dampak buat orang sekitar kita, contohnya memberi nasihat gitu. Jadi aku sedikit sharing bahwa beberapa hari yang lalu ada di kantor, Civero ada panggil aku gitu kan, kasih nasihat gitu, ada beberapa nasihat buat aku. Dan itu buat aku tuh menjadi seperti kayak garam gitu, memberikan rasa gitu buat aku. Mungkin sama ini di sekitaran kita, kita melihat teman kita baik-baik aja, oh dia kelihatan baik kok, tapi ternyata sebenarnya mungkin dia butuh nasihat gitu, butuh ada teman untuk sharing gitu. Kita bisa ajak mereka sharing dan berikan nasihat yang baik tentunya. Dan aku percaya bahwa ketika kita lakukan itu, kita sudah memberikan rasa seperti garam. Kita bisa menjadi terang buat setiap teman-teman kita, buat orang-orang sekitar kita, dimanapun kita berada gitu. Itulah panggilan kita, mungkin kita masih belum tahu panggilan kita secara spesifik gitu. Tapi satu langkah muda aja kita bisa sharing, bisa memberikan nasihat, itu sudah menjadi terang dan dampak buat setiap mereka. Itu sudah menjadi panggilan kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita mau berikan persembahan, ada amplop persembahan, kalian bisa isi untuk persembahannya. Saya percaya bahwa persembahannya untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Dan setelah itu bisa mingle time. Oke, gitu aja pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kotak persembahan bisa ke belakang, untuk di belakang sana, untuk diberikan di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Undang kita untuk bangkit berdiri. All my life you have been faithful, yes you are Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, we will sing your goodness, Lord. I will sing of the goodness One more time, of we sing. God. All my life you have been faithful, yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness With all of your heart, you can sing. God. All my life you have been faithful. Yes you are, yes you are, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Hallelujah, let us worship Him. Horabashi alalabahana, Horabashi alalabahana. We give you worship. Hallelujah, kami bersyukur padamu Tuhan. Semua kasih karuniamu. Kau Bapa yang setia, Kau selalu baik bagi kami, Kau mengasihi kami, walau kami tidak setia, tapi Kau tetap setia. Holy Spirit, we tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Roh Kudus, we need you now. Kami butuh Kau, biarlah Kau melembutkan hati kami. Orabashi alabaho, biarlah Kau berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami menantikan firman-Mu, kami menantikan hadirat-Mu, kami menantikan jamahan-Mu di tempat ini. Ya Rabbahandaho, Orabashi alabaho. This is your church, this is your people, Holy Spirit. Oh, Orabashi alabahandaho, Orabahandaho. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami tidak dapat berjalan di dalam hidup ini, di dalam pelayanan kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami tanpa Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau saat ini juga, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Kau melembutkan setiap hati kami, dan biarlah Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Ketika hamba menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, biarlah semuanya berasal dari-Mu, bukan kekuatanku ya Tuhan, tetapi semuanya berasal dari-Mu. Speak to us and we ready to open our heart. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan. Wow, we're back, church, we back. Oke, silakan duduk. Gereja kita kembali, I'm so excited. Saya sangat bergairah pagi hari ini ya. Walaupun dari kemarin masih gugup, hari ini juga masih gugup, tapi
ketika menyembah saya merasakan suatu spirit yang luar biasa. Saya merasakan bahwa gereja ini kembali ya dari kita setelah pandemi, ketika dari online. Walaupun tetap ada online, tapi kita kembali dengan spirit yang baru, dengan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita sudah melewati pandemi ini, udah 2 tahun. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah lebih dari pemenang. Coba lihat kanan kirinya betapa hebatnya kita karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita bisa ada di tempat saat ini, kita bisa ibadah, melayani. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pembelaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Badai bisa datang dalam hidup ini, maupun pandemi atau apapun virus, apapun jenis varian yang akan datang. But we know Jesus is with us. Yesus ada bersama kita dan Dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk overcome, untuk melewati semuanya ini. Ini udah menjadi bukti. Saat ini adalah bukti bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sudah dibela, kita sudah dilindungi, diberi kesehatan. Even ada yang mungkin sudah kena COVID, tapi we survive. Karena darah Yesus, amin. Puji Tuhan, dan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Judul tema bulan ini adalah God's Calling. Artinya panggilan Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini punya panggilan. Dan firman Tuhan pun sudah mengatakan, di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya lanjut di 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ayat ini yang menguatkan, yang memberikan konfirmasi di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, baik yang sudah melayani atau belum, kita itu dipanggil Tuhan. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada di dalam rahim hidup kita. Tuhan sudah merancangkan semuanya dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, aduh kayaknya panggilan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Di 2 Timotius tadi dikatakan, di 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita, Yesus yang menyelamatkan kita, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi kita dipanggil itu bukan karena kita orang baik, tapi karena kita sudah diselamatkan Yesus, dan Yesus mau mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita supaya kita menjadi, tadi Elin sudah sampaikan, garam dan terang dunia. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Jadi jangan kita melihat diri kita. Minggu lalu Pastor Daniel juga sudah sampaikan, jadi Tuhan itu tidak memanggil orang yang qualified. Kalau Tuhan memanggil orang qualified, kita pasti gagal. Pasti ada kriteria yang kita nggak bisa penuhi semua. Tapi biarlah Tuhan yang mengqualified kita. Kita yang dimampukan, kita yang dibuat menjadi qualified dalam perjalanan hidup ini, di dalam pelayanan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa oke, saya punya panggilan. Semua di tempat ini kita punya panggilan. Baik yang sudah melayani di dalam gereja ataupun di marketplace, di dalam sekolah, di dunia pendidikan, atau ibu rumah tangga. Tapi kita perlu suatu dalam hidup ini, dalam rentang perjalanan waktu, kita perlu bertahan. We must survive. Oke, kita harus bertahan, mempertahankan panggilan ini. Memang bukan dengan kekuatan kita, not by our might, but by His power. Dengan kekuatan Tuhan. Tapi ada bagian yang perlu kita ambil, yang perlu kita lakukan. Karena kita nggak bisa bohong. Dalam hidup ini banyak goncangan, banyak godaan. Kita semua, kalau kita bisa jujur dengan diri kita saat ini, kalau kita mau jujur, we just sit calm, kita duduk tenang, kita mengingat apa yang sudah kita lewati sepanjang hidup kita. Kalau kelamaan sepanjang hidup, just 2 years. During these 2 years, selama 2 tahun ini, masa pandemi ini, apa sih yang sudah kita lewati? Banyak nggak sih goncangannya? Banyak nggak intimidasinya? Itu akan mempengaruhi kita di dalam jalan memenuhi panggilan Tuhan. Itu tidak akan mudah. Puji Tuhan, tadi kita bersyukur, tiba-tiba saya mendapatkan waktu menyembah, we're back, kita kembali, kita bangkit, this church is back.
Bukan dengan kekuatan kita, but in spirit, with the spirit of Jesus, with the spirit of Holy Spirit yang memampukan kita untuk berdiri tegak di tempat ini. Kita rindu untuk terus memuji, meninggikan nama Dia. Kita rindu gereja ini menjadi berkat bagi kota Balikpapan. Untuk itu diperlukan kitanya yang berbeda. Kita yang sudah melewati 2 tahun ini, kita menjadi orang yang berbeda. Karena kita udah bisa lewatin, karena ada suatu kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau mungkin orang dunia bilang kalau udah melewatin pandemi, lolos dari sarjana COVID, kita udah punya imun. In spirit juga loh, kita udah bisa melewatin ini semua. We are survive, man. Kita punya imun yang luar biasa Tuhan Yesus yang kasih dalam hidup kita. Spiritual immune. Tapi terus kita jangan terlena. Kita harus bangkit terus, kita harus melakukan ada bagian dalam hidup ini. That's why saya mendapatkan tema untuk khotbah saya itu recharge and realign. Jadi kita perlu recharge, diisi ulang supaya kita bisa menyelaraskan di dalam hidup ini. Kita nggak bisa bohong, ketika kita lewati begitu banyak goncangan, intimidasi, pencobaan, kalau kita tidak tahu bagaimana kita overcome, kita tidak ketemu sumber yang tepat, kita akan kering. Mudah banget kita akan kering. Pasti kita kering. Yesus pun di dalam pelayanannya itu sudah memberikan peringatan. Ketika dia ada di dunia ini, Yesus, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika dia hidup di dunia ini, ketika dia lagi melayani, memenuhi panggilannya untuk menyelamatkan umat manusia ini, dia pun sudah mengingatkan kepada murid-muridnya. Kita akan baca dari Lukas 9 ayat 22 dan 23, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ini judul perikop. Saya ambil 2 ayat. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya lanjut Markus 14 ayat 26-27. Yesus kembali memperingatkan kepada murid-muridnya. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Jadi Yesus pun sudah memperingatkan saat dia lagi melayani dunia ini. Pencobaan akan datang, penderitaan akan datang. Saya percaya saat ini yang kita alami pencobanya bukan seperti yang Yesus alami. Kita bakal dianiaya, kita disalib, kita akan diolok-olok, atau kita akan mungkin diusir atau apa. Apa sih yang bakal kita alami? Pencobaan apa? Biasanya yang ringan-ringan nih, yang membuat kita kepleset. Jujur, dalam masa pandemi ini semua serba online. Semuanya ngandalin internet. Kita sebanyak ngabisin waktu dengan gadget kita. Ya puji Tuhan yang ngabisin gadget denger firman Tuhan. Atau nonton TV carinya yang yang tentang rohani, misalnya cari tentang khotbah, nonton ngulang GKS punya khotbah, atau cari penyembahan atau lagu rohani. Tapi pasti akan disisipi dengan kita pengen lihat misalnya lihat Facebook, Instagram, TikTok, dan itu bisa addicted. Kita bisa kecanduan tanpa kita sadarin. Itu hal sederhana. Jadi bukan penderitaan menyerang jasmani kita bukan dianiaya, dipukul, dihina. Mungkin ada yang mengalami itu, atau masalah ekonomi. Tapi bagi saya melihat kecanduan akan gadget, hal-hal yang bersifat internet gitu, kita buka website atau apa tanpa kita sadarin, kita benar-benar terfokus dengan hal itu. Tanpa sadar kita tergeser, kita mulai bergeser. Dari yang seharusnya kita menghabiskan waktu kita, membangun kehidupan rohani kita lebih tertarik akan hal-hal yang menyenangkan jiwa kita. Yang gak ada salah, kita perlu. Tapi kalau porsinya udah melebihi dari kehidupan rohani kita, bahkan kita begitu adiktif sampai jadi orang yang gak tahu dengan lingkungan, kalau sudah pegang gadget, kita buka, kita gak mau diganggu,
pulang kerja atau di rumah, we just spend time, hanya menghabiskan waktu sibuk dengan gadget kita. Scroll, sampai tangan aja sampai kaku, mungkin jadi sakit, tangan timbul penyakit baru karena kebanyakan pegang gadget. Atau nonton, mata sampai rusak. Kita sibuk nonton drama, akhirnya kita hidup dalam drama, menyedihkan banget bukan? Ini yang kita tanpa rasa, maksudnya adalah suatu bukan penderitaan, tapi pencobaan yang sudah kita lewati. Saya yakin mungkin saat ini kita mengalami itu. Nah, dalam mempertahankan panggilan hidup kita tidak akan bisa bertahan ketika kita tidak melewati hal-hal seperti ini. Kita hanya menghabiskan waktu hanya untuk gadget. Kita melayani tetap, mungkin kita melayani saat ini, kita semua di gereja melayani. Puji Tuhan, kita still faithful sampai saat ini, itu suatu kasih karunia bisa bertahan sampai saat ini. But we need, tapi kita perlu untuk merefleksi hidup kita, merenungkan kembali apa yang sudah kita lewati. Bagaimana kehidupan rohani kita, siapa yang kita layani. Apakah kita hanya melayani secara formalitas saja? Apakah kita memang melayani dari hati kita dengan roh yang menyala, bukan karena dijadwal? Tapi karena kita bergairah, benar-benar bergairah karena kita tahu Tuhan Yesus sudah melayani hidup kita terlebih dahulu. Dan ketika kita melayani itu dari kehidupan. Kita bukan melayani dari kekuatan diri sendiri. Bukan dari kedagingan kita, bukan hanya dari skill kita, talenta kita. Tadi PW-nya luar biasa. Maksudnya saya really enjoy tadi worship, maksudnya kita dari waktu ke waktu worship kita luar biasa. Baik, menjadi lebih baik dan baik. Thank you banget tim worship tadi. Sungguh luar biasa, hadirat Tuhan begitu kuat. Tapi juga kita harus terus membangun kerohanian kita. Jangan terlena. Untuk berdiri di panggung ini, terutama tim PW, butuh suara yang bagus. Kalau suaranya fales, ya mungkin bukan di situ ya panggilannya. Kalau saya suka salah nada, saya tahu berarti bukan di situ panggilannya. Betul, kita perlu skillful, perlu skill, talenta dalam melayani di praise and worship. Yang main alat musik, yang main gitar, keyboard, drum, itu butuh keahlian. Tapi apakah kita melayani hanya dari kemampuan kita, dari kita punya talent and skill, atau dari spirit kita? Pasti berbeda. Tadi berbeda karena ada hadirat Tuhan yang disajikan, yang dirasakan semua. Bukan karena kehebatan sound system, kecanggihan dari para WL atau pemain musik saja, tapi ada suatu kehidupan yang dialirkan. Itu akan berbeda. Kalau cuma skill, kita nonton konser. Kita nonton konser aja. Even kalau kita nonton dari YouTube, nonton praise and worship, itu kita bisa merasakan spiritnya. Karena mereka bukan hanya jago nyanyinya, suaranya indah, tapi di situ ada spirit yang terlibat. Ada hati mereka. Mereka menyanyi, mereka tahu, mereka menyembah untuk Tuhan. Mereka tahu, mereka bisa menyembah karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat kuat gagah mereka. Untuk itu kita perlu endurance, perlu bertahan. Di 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi firman Tuhan sudah ingetin, jadi kita itu tidak bisa hanya melayani tanpa ada kehidupan rohani. Semuanya itu akan diuji, terutama di masa pandemi ini. Kalau memang kita mengalami itu di masa pandemi, kita give up di dalam pelayanan, kita jatuh, jangan menyerah juga, jangan terpuruk. This is the time untuk kita, ini adalah waktu bagi kita untuk bangkit kembali karena Tuhan mengasihi kita semua. Saya percaya Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu merindukan kita semua untuk datang kepada Dia. Even sekarang kita merasa jauh. Saya juga pernah merasakan itu, tiba-tiba rasanya kok kering ya. Doa-doa, baca firman, tapi kayaknya ada sesuatu yang kosong, kayaknya tidak. Secara roh itu kita bisa merasakan ada yang kurang gitu loh. Tapi kita jangan tenggelam, ya udahlah kalau begitu oke, aku kering, ya udahlah. Kita mencari kesempatan atau mencari pelampiasan yang lain. Kita isi dengan hal-hal dunia.
Kalau hal itu sedang terjadi saat ini, kita sedang mengalami kekeringan atau titik terendah dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Ada kabar baiknya, Tuhan Yesus sedang menantikan kita semua. Dia rindu kita untuk datang kepada Dia. Yang kita perlu hanya just come back. Just say to Him, Jesus, I need you. Holy Spirit, touch me. Fill my heart. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Penuhi aku dengan hadirat-Mu. Dan maksudnya kalau ketika saya sedang mempersiapkan berkhotbah ini lagi bingung gitu, nggak tahu mau ngomong apa, just pray. Perlu waktu sendiri, tenang gitu loh, masuk hadirat Tuhan. Apa sih yang mau disampaikan gitu loh? Karena ya kita perlu kepekaan bersama Roh Kudus. Minggu lalu pastor ada sampaikan tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu luar biasa loh, powerful banget, pelayanannya luar biasa. Bisa membunuh Nabi Baal. Nabi Baal itu maksudnya nabi yang menyembah Allah lain, bukan menyembah Tuhan. Habis dia melayani secara spektakuler, dia bisa kering loh. Dia bisa sembunyi dalam gua loh. Dan suara Tuhan itu dia tidak dengar dalam suara yang gemuruh, dengan suara yang menggelegar. Bukan dalam gemuruh, dalam gempa atau dalam api. Tapi suara Tuhan itu didengar dengan angin sepoi-sepoi. Kalau bicara angin sepoi-sepoi, berarti kita butuh diam. We need rest. Kita butuh berdiam diri, kita butuh tenang. Kalau bicara tenang ya berarti kita ya harus sendiri. Mempersiapkan diri kita itu punya waktu yang khusus. Dengan sengaja kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan waktu dengan sengaja. Saya nggak tahu, mungkin karena yang lagi sibuk bekerja atau sekolah, take time, ambil waktu, mau pagi kah, mau malam kah. Kita setiap saat bisa bangun hubungan sama Tuhan, betul. Weekend, kita bisa bahasa roh, dari bekerja dalam daily activity sambil kita betul, kita bisa. Tapi kita butuh quality time, bohong kalau kita bilang, oh kan tapi yang penting udah kan, waktu saya bekerja juga saya ingat Tuhan kok. Saya lagi masak di rumah, ngurus anak-anak, saya juga ingat Tuhan, saya nyanyi-nyanyi, ya itu bagus. Tapi kita mesti benar-benar siapin waktu sendiri. That's why saya sebutnya recharge. Kita harus merecharge diri kita. Tanpa kita mengisi ulang hidup ini, diri kita dengan kuasa, dengan hadirat dari Tuhan, itu bohong. We can survive. Sampai saat ini dengan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan, kita roh menyala-nyala ketika melayani. Kita akan kehilangan gairah dalam melayani. Dikasih jadwal, ya oke datang, bisa tepat waktu. Bahkan before time. Tapi di situ tidak ada kehidupan. Kita di gereja ini bersyukur kita diajar untuk melayani itu dari kehidupan. Jadi kehidupan itu melampaui dari ministry life of beyond the ministry. Jadi kita mementingkan kehidupannya, bukan hanya melayani. Kalau sekedar melayani sesuai jadwal kita jadi robot. Tinggal di jadwal semuanya, tinggal pencet semuanya, kita melayani. But there is no life, tidak ada kehidupan, orang tidak bisa merasakan sentuhan kehidupan itu di dalam pelayanan kita. Kita akan lihat arti recharge ya. Recharge menurut American Dictionary artinya to give the ability to supply electricity again by connection it to a piece of electricity equipment and filling it with electricity. Bahasa Indonesianya memberi kemampuan untuk memasok listrik kembali dengan menghubungkannya ke peralatan listrik dan mengisinya dengan listrik. Kalau realign artinya to put something into a new or correct position. Artinya untuk menempatkan sesuatu ke posisi baru atau benar. Jadi kita perlu merecharge. Artinya merecharge itu kita menghubungkan diri kepada sumber. Kalau listrik tadi dia connect harus kepada peralatan listrik yang bisa memberikan listrik sehingga alat ini bisa memberikan listrik kembali ke luar gitu loh. Jadi kalau dalam kehidupan rohani kita perlu terhubung dengan sumbernya yaitu Yesus. Ketika kita menerima kehidupan itu, kita bisa memberikan kembali kehidupan itu kepada orang lain. Paling mudah contoh HP, kita semua di sini HP karena during this pandemi semua pegang HP, oke? Ada gambarnya ya? HP. Kita semua punya HP. HP ini dipakai lama-lama habis baterainya.
paling panik. Kita ini hidup udah tergantung gadget, suka nggak suka, kita mesti jujur. Terhubung, kita butuh banget namanya gadget. Nggak ada gadget, kita ketinggalan nih, lagi pergi, kita panik. Dompet boleh nggak bawa. Saya nggak biasa pegang duit, jarang bawa duit. Yang penting ada gadget. Ada gadget semua aman. Maksudnya ya kita bisa beraktivitas. Dipakai terus ini gadget, tidak di charger, habis baterainya. Semakin lama HP kita semakin tua, semakin boros dia baterainya. Semakin banyak dipakai, tapi dia masih baru, agak lama tuh bisa bertahan. Ini kalau sudah mati, ini HP nggak ada guna. Kita boleh pegang loh, kita merasa kita punya HP loh, nggak berfungsi. Sama hidup kita, nggak ada kehidupan dalam hidup ini, nggak ada artinya hidup ini. Kita perlu recharge, ketika di recharge, lanjut multimedia, dia harus terhubung tuh. Kalau HP ini tadi dia terhubungnya ke listrik, kalau kita bukan ke listrik, kalau kita ke listrik kita ke setrum. Kasus. Jadi kita perlu recharge, ya masuk hadirat Tuhan. Kita terima download kehidupan itu penuh, tiap malam kah, tiap pagi, atau kapan, mungkin yang di rumah bisa siang, saat ada waktu, habis masak ibu-ibu, bisa dipakai untuk merecharge. Kita dicas, diisi ketika penuh. Lanjut. Ketika udah penuh, baru ada keluar tuh. Hidup kita akan menjadi lebih berwarna, bermanfaat. Ada menu-menunya yang bisa dipakai. HP ini ketika sudah di-charge dan dia penuh, bisa on kembali, maka ada timbul menu-menu di dalam layar HP itu. Sama kayak hidup kita. Kalau lagi mati, gak menarik. Orang mau dekat aja males. You cannot do anything. Menyebalkan. Ciri-ciri kalau sudah kita nih, kering nih, mudah tersinggung. Dikit-dikit baper. Terus rasa-rasanya Tuhan gak mengasihi kita, kita minder. Bisa juga yang ekstrim, kita menjadi sombong. Kita merasa diri paling benar. Itu udah ciri-ciri nih, kita dry, kita kering. Kita butuh kehidupan itu kembali mengalir dalam hidup kita. Ketika sudah di-recharge, kita menjadi pribadi yang lebih menarik. Kayak handphone tadi, banyak menu. Bisa dipegang, mau dipencet yang mana? Mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau YouTube kah, kita mau WA. Di layar sudah tampil, menunya udah siap, kita udah ready untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan ini. Karena kita ada isi, sudah dibekali nih, kita udah penuh, full baterai, full capacity. Ketika kita sudah full capacity, kita udah menerima, mendownload dari Tuhan, apa pesan Tuhan dalam hidup ini. Kita bisa mungkin lagi kita bersaat teduh, kita bangun hubungan bersama Tuhan. Tuhan berbicara gimana tentang pelayanan kita, apa yang harus kita lakukan. Mungkin ketika kita berdoa Tuhan menampilkan wajah seseorang, atau kita digerakkan mendoakan orang, atau kita dibawa terus memikirkan mungkin kehidupan pelayanan kita, kehidupan gereja ini, gimana supaya gereja ini tetap vibrant, tetap semua yang melayani on fire. Itu kita nggak bisa dapat ketika kita lagi hiruk pikuk, lagi senang-senang, lagi party, suddenly we can think about church. I don't think so. Kita lagi party, senang-senang, nggak ada salah dengan party ya, asal jangan mabok. Jangan mabok, party dalam artian ya ulang tahun teman, kumpul, tapi bukan bicara soal mabuk. Kita membiasakan diri kita dengan minuman keras. Totally wrong. Jangan coba-coba sentuh itu. Ketika kita lagi pesta aja senang-senang, tanpa mabok nggak mungkin kita bisa mikirin tentang gereja, kehidupan rohani. Apalagi mabok. Nggak akan mungkin. Itu hanya bisa terjadi ketika kita spending time with God personally. You have intimacy with God. Ketika kita dalam kamar kita, diam sendiri. Itu baru kepikiran. Bisa mikirin orang. Kita diselaraskan nih. HP tadi contohnya, dia setelah full battery baru bisa diupdate, baru bisa diselaraskan nih versinya. Paling sering itu iPhone sering, sebentar-bentar minta diupdate.
Sama hidup kita ini juga perlu diupdate. Itu kita dapat ketika kita full capacity, sudah full charge dari kehidupan bersama Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan hati kita untuk memberikan mungkin di dalam pelayanan butuh apa. Atau di dalam pekerjaan pun Tuhan bisa memberikan ide. Bahkan di dalam pekerjaan jangan dipikir Tuhan itu hanya tertarik masalah rohani. Even di dalam pekerjaan ada mungkin sesuatu yang akan terjadi, Tuhan ingetin. Oh, kita mesti lakukan itu. Oh, ada hal yang bahaya yang harus yang lupa kita jaga. Atau Tuhan memberikan ide kepada marketing. Gimana cara mengembangkan, gimana cara gua memasarkan produk ini. Dikasih ide itu ketika kita ada waktu bersama dia. Tuhan selalu ada waktu buat kita, tapi kita yang suka tidak ada waktu. Ya saya pun pernah melewati masa ini, masa pandemi. Itu seneng banget ya TikTok. Pernah lewatin itu, maksudnya aduh kayaknya kalau udah capek enak banget ya TikTok, terus lihat itu yang lucu-lucu kan banyak tuh komedi. Lapor Pak, saya suka juga tuh, Pastor Dandi ngasih tahu lucu memang. Tapi itu lucunya itu tidak membuat you ada kehidupan. Ya lucu aja, ya ngakak-ngakak sih memang. Ya cuma ya udah sebatas itu aja. Nggak akan bisa memuaskan roh kita. Tidak bisa memberi makan kepada roh kita. Selama pandemi kita diajar supaya rajin minum vitamin ya. Makan yang sehat. Semua vitamin diminum. Memang enak badan sih ketika minum vitamin, jujur. Tapi yang rohani kita gimana nih, dikasih vitamin juga nggak? Di recharge juga nggak? Padahal ini yang kita butuhin loh masa kayak gini men. Itu kalau kita nggak ada Tuhan nih, kita nggak mericharge hidup kita melewati pandemi yang luar biasa ini. Orang bisa gila. Bisa stres, depresi. Bisa parno, ketakutan yang nggak jelas. Apalagi awal-awal pandemi itu penuh ketidakpastian. Bagaimana how to handle this virus, bagaimana nanti ke ekonomi, masalah ekonomi gimana kita lewatin. Pasti ada kekhawatiran yang luar biasa. Itu nggak bisa dilewatin dengan vitamin D, vitamin E, itu nggak bisa mengatasi hal ini tadi. Kekhawatiran, ketidakpastian dalam hidup ini nggak bisa. Jemur matahari bagus, tapi jemur dengan matahari nggak membuat kita bisa lewatin ini semua. Tidak membuat roh kita menjadi kuat. Saya tidak menentang kita menjaga tubuh kita, perlu banget. Ketika roh kita menyala-nyala, kita rindu untuk melayani, mau menggenapi panggilan, diperlukan tubuh yang sehat. Jadi maksudnya harus berjalan seimbang. Boleh dicek di rumah vitamin kita berapa banyak. Banyak banget kan. Vitamin segala macam, orang bilang bagus minum ini, kita minum. Madu, terus apa lagi, minum jamu-jamuan, kita coba juga. Semua kita mau coba. Tapi kalau sudah bilang untuk doa, bukan nyoba ya, maksudnya diajak doa, ngajak melayani, baca firman Tuhan, meditate. Kayaknya aduh gimana ya, susah banget. Nah disinilah ujian pencobaan hidup kita sebenarnya. Yang Yesus bilang kamu akan mengalami banyak penderitaan. Ya ini sebenarnya. Iblis itu bekerja dari hal seperti ini. Jadi bukan lagi kayak zaman dulu, mungkin di beberapa kota di negaranya masih orang percaya Tuhan mengalami penderitaan fisik, dianiaya. Tapi di sini saat ini yang saya rasakan, ujian pencobaan kita itu adalah hal-hal seperti ini. Terlena akan nikmatnya dunia. Kita sibuk mikirin gimana sih supaya tabunganku penuh. Prepare semuanya. Sebanyak-banyaknya gimana gitu loh, kita bisa mencari uang. Terus dan terus. Akhirnya kita capek sendiri. We don't have time bersama Tuhan, to spend time with God. Tapi kita tidak memikirkan gimana sebanyak-banyaknya saya bangun kehidupan rohani saya, memenuhi tabungan rohani saya. Jarang kepikiran, mungkin yang sudah mature ya, kelas yang lebih mature pasti memikirkan, yang udah melayani hamba Tuhan, pastor, pasti baik. Tapi bagi kita semua ada di sisi itu. Saya melewati masa itu terlena, cuma sibuk khawatir gimana ntar kena sakit ini, terus gimana kalau nggak ada duit gitu loh. Mikirnya di sekitar itu aja, lupa bahwa kita punya sumber yang luar biasa. Jadi kenapa kita perlu recharge? Biar tetap hidup. Hidup itu dalam artian hidup secara rohani. Yesus kenapa
begitu bergumul ketika akan disalib. Dia bukan takut sakit, bukan takut dianiaya. Karena dia tahu ketika dia naik ke kayu salib, dia harus menanggung dosa. Ketika ada dosa masuk dalam hidup kita, hubungan dengan Bapa di sorga terputus. Yesus itu kan selalu bersama-sama dengan Bapa. Tapi ketika di kayu salib dia harus terputus, tidak ada kehidupan. Itu yang dia takut. Di sini yang maksud saya tadi Richard itu supaya kita bisa hidup tuh itu maksudnya, supaya hubungan kita tuh terus ada. Jadi Yesus tidak takut mati secara jasmani, tapi secara rohani. Ini yang lebih kekal. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mengkhawatirkan tentang penampilan kita, baju, kecantikan kita, kesehatan. Itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting yang membawa pada kekekalan. Richard itu membawa kita supaya bisa hidup. Biar tetap berfungsi sesuai desainnya kalau HP ya. Kalau kita tetap berfungsi sesuai panggilan kita yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita semua ngakuin deh Tuhan sudah memanggil kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Kita udah dipersiapkan, tapi supaya lebih berfungsi tetap dengan panggilan itu, kita perlu di-recharge. Yang ketiga, biar kita dapat selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Yang paling susah itu membedakan yang namanya benar dengan mirip-mirip benar. Kalau benar dan salah, jelas banget. Dosa, tidak dosa, ya, tahu. Tapi yang mirip-mirip bingung kita. Itu hanya bisa kita dapat ketajaman itu ketika kita mau spending time with God. Kita menelaah firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Begitu banyak value di dunia ini sekarang yang sudah samar-samar. Ketika orang mempercayai sesuatu yang banyak orang percaya, itu bukan berarti suatu kebenaran. Ini yang harus kita jaga. Harus terus kita menyelaraskan diri kita. Mau menyelaraskan ya kita perlu download dulu yang hal-hal yang benar dari Tuhan. Tanpa kita download kita tidak akan bisa menyelaraskan hidup kita. Tadi saya sudah sampaikan, jadi gimana sih kita recharge? Tentu kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu spending time with Him. Menghabiskan waktu bersama Dia. Kita menyembah, kalau kita belum bisa main alat musik, kita putar YouTube. Sekarang jadi dengan teknologi yang canggih, marilah kita pakai untuk membangun kehidupan rohani kita, untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk kesenangan kita. YouTube itu sangat membantu kalau kita nggak bisa main alat musik. Saya sangat terbantu dengan YouTube karena saya nggak bisa main satu pun alat musik. Megang bisa semua. Saya bisa pegang semua alat musik tapi tidak bisa memainkannya. Jadi puji Tuhan ya yang bisa main alat musik, mau gitar kah atau mau piano, apapun alat musik sambil menyanyi itu awesome banget bagi saya. Kalau nggak bisa kita punya YouTube. Pakai itu untuk penyembahan. Terus kita bisa terus membaca firman Tuhan. Bisa kita dari sekarang kan ada dari handphone bisa mengeluarkan suara atau kita gedein hurufnya kalau ada masalah dengan mata. Jadi nggak ada alasan. Tidak ada yang bisa membatasin kita. Ketika kita mau mencari Dia, kita mau mengenal Dia lebih, kita mau masuk hadiratnya. Tidak ada yang bisa menjadi kendala. Semuanya sudah ada solusi kok. Kalau misalnya saya malam susah baca, ya dengar aja. Bisa putar ada suara. Kalau mau enggak ya pakai apa? Di bawah lampu yang terang bisa baca. Jadi enggak ada alasan gitu loh. Atau kita putar firman Tuhan, sekarang juga banyak di YouTube. Mengulang khotbah atau kita pas lagi mau dengar apa, kita tinggal pilih. Bisa kita pakai semuanya itu. Dan cara kita recharge juga, kita terus terhubung dengan Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Kita melatih berbahasa roh. Ambil waktu, mau pagi kah atau malam. Setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan menyembah, baca firman, kita berbahasa roh. Sebelumnya juga jauh lebih baik, kita terus speak in tongue. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita, memang awalnya malas tapi kita overcome, kita harus lawan itu. Kalau datang malas mikir aja kenapa gue lebih suka nonton yang lucu-lucu ya. Lebih suka main TikTok ya daripada berbahasa roh ya. Berbahasa roh kan cuma ya kita habisin waktu 10 menit, 20 menit terus meningkat. TikTok kita bisa berjam-jam loh, sampai tertidur pun bisa. Sampai lupa, kita bisa. Coba ditwist, overcome. Pakai waktu itu untuk kita berbahasa roh.
pasti akan berbeda hidup kita. Kita itu akan lebih bergairah, bangun pagi pun lebih seger. Dibandingin tidur karena main TikTok. Nggak fit jadinya. Jadi cara kita recharge, masuk hadirat Tuhan dan kita bisa berbahasa roh. Ketika berbahasa roh itu kita lagi bangun hubung intim dengan Roh Kudus. Akan ada perbedaan, ada kepekaan yang luar biasa di dalam perkara-perkara rohani. Kita yang melayani perlu banget. Nggak melayani pun juga kita perlu. Perlu banget menghabiskan waktu bersama Roh Kudus. Karena ketika dia berbicara kita bisa dengar. Tadi kayak Elia mendengar suara Tuhan saat angin sepoi-sepoi, bukan saat badai, bukan saat gempa. Saya kutip dari Reinhard Bonnke ya. The less Holy Spirit we have, the more cake and coffee we need to keep the church going. Semakin sedikit Roh Kudus yang kita miliki, semakin banyak kue dan kopi yang kita butuhkan untuk menjaga gereja tetap berjalan. Jadi saya bukan menentang kalau ada kue, kopi di dalam gereja, itu bagus. Tapi kita bukan mempertahankan gereja ini dengan kue dan kopi atau menarik orang dengan kue dan kopi. But with the power of Holy Spirit. Ketika ada pelayanan Roh Kudus di tempat ini, orang-orang mengalami Tuhan di tempat ini. Itu dibutuhkan gereja, butuh bertahan, bisa survive. Tentu butuh kita. Gereja itu bicara kita, bukan bangunan. Bangunan bisa ada, tapi kalau orangnya tidak vibrant, tidak on fire. Yaitu tadi kita butuh kopi, butuh kue. Jadi ini bukan untuk menyinggung yang menyajikan kue dan kopi ya. Butuh juga loh untuk orang yang melayani ya. Tapi ini benar-benar waktu baca kutipan ini, wow luar biasa banget. Almarhum Evangelist Reinhard Bonnke pernah sampaikan ini. Jadi the less Holy Spirit we have, the more cake and coffee we need to keep the church going. Ini sih benar-benar plak menampak kita semua. Ya saya lanjut di Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Kenapa kadang kita itu butuh terus masuk hadirat Tuhan dan diselaraskan. Kita belajar di jemaat Efesus di Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala perbuatanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini jadi Tuhan berbicara kepada jemaat Efesus. Mereka cinta Tuhan. Mereka menderita demi nama Tuhan. Mereka melayani. Tidak kenal lelah. Mereka benci perbuatan jahat, tapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula bicara tentang kita masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, kita bangun hubungan bersama Tuhan. Kita melupakan Yesusnya. Bisa nggak? Bisa, kita bisa tanpa kita sadar. Kita nggak tahu melayani untuk siapa. Jadi kita mempunyai rasa Yesus, tapi tidak ada Yesusnya. That's why kita butuh recharge and realign. Kita butuh masuk dalam hadiratnya, kita butuh diberi kehidupan itu kembali, dialirkan kembali. Sehingga we have time, kita punya waktu untuk menyelaraskan kembali kehidupan ini, pelayanan kita. Kita ada waktu untuk merenung. Kita bisa dengar ketika Roh Kudus ingetin, kita udah salah jalan. Oke, kamu udah melayani dengan sepenuh hati, capek melayani pulang. Kerja udah all out, banting tulang cari uang, tapi no Jesus, tidak ada Yesusnya. Kita melayani tanpa Yesus, bisa nggak deh? Bisa. Firman ini bukan saya sampaikan hanya untuk yang dengar, tapi untuk diri saya juga. Firman itu pedang bermata dua. Jadi selalu untuk termasuk yang dengar. Yang dengar dan yang menyampaikan. Jadi bukan hanya cuma untuk memperingatkan orang lain.
This is for me, untuk saya juga. Jangan sampai saya sibuk melayani, cari uang, sibuk gak jelas, but I have no Jesus at the end. Terus Tuhan bilang lagi gak kenal sama kamu. Waduh, ngapain aja kita selama ini hidup? Umur udah lumayan, setengah abad. And Jesus said, I don't know you. Terus ngapain aja, gak ada, Tuhan mencela pelayanan kita. Aduh ya maksudnya kok itu terjadi, kita mesti bangkit kembali. Kita realign, masuk recharge and realign. Tanya Tuhan. Kita butuh juga gereja untuk mementoring kita, untuk mendisciple kita, untuk memuridkan kita. Jadi ketika dalam kebingungan itu, ada orang di atas kita yang bisa membimbing kita. Baik di home kah, di dalam gereja kah, di dalam pelayanan kah. We need church, kita butuh gereja lokal, kita butuh pastor, kita butuh leaders. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kesimpulannya di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ayat ini bukan hanya untuk ketika orang meninggal, tapi juga untuk dalam kehidupan kita. Nanti memang pada akhirnya di dalam ketika kita dipanggil, kita bisa mengatakan ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di Filipi 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, itu Ia Yesus yang memulai pekerjaan baik. Yesus yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia juga yang memampukan. Karena kita tahu Dia yang memampukan, kita perlu Dia. Kita perlu terhubung selalu dengan Dia. Joyce Meyer, saya quote dari Joyce Meyer, if you want to live in the fullness of God's anointing, fill your mouth with His word. Jika Anda ingin hidup dalam kepenuhan urapan Tuhan, penuhi mulut Anda dengan firman-Nya. Jadi gimana mau penuh dengan firman mulut kita kalau kita tidak kenal firman Tuhan itu sendiri, kita tidak pernah membacanya, kita tidak pernah meditate, kita tidak pernah bergaul intim. Pasti akan penuh perkataan yang tidak sesuai firman. Mungkin perkataan kotor. Bagaimana mau bilang kita bisa mengalami kepenuhan di dalam urapan Tuhan? Tidak akan mungkin. We need Jesus. We need to recharge all the time so we can realign. Kita butuh mengisi kehidupan kita dengan kehidupan dari Tuhan supaya kita bisa menyelaraskan hidup ini, menyelaraskan pelayanan kita dalam pekerjaan kita apapun. Kita butuh Yesus, kita butuh Dia di dalam hidup ini. Mungkin dari antara kita saat ini kalau yang mungkin sedang mengalami kekeringan kah, atau mengalami kebingungan di dalam panggilan hidup, dalam pelayanan kah, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, inilah waktunya bagi kita semua untuk kembali kita merenungkan semuanya, untuk kembali mencari Dia. Kita harus ambil keputusan, yes, aku mau kembali kepada Dia, aku mau habiskan waktuku untuk Dia. Jangan kita terintimidasi, terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Paling yang sederhana itu tadi, hal-hal yang bersifat gadget, kita menghabiskan waktu di situ. Kita harus ambil keputusan, no, aku gak mau diintimidasi, hanya habisin waktu. Terbuai dengan nonton TikTok kah, dengan Instagram. Ya banyak TikTok, banyak hal yang bagus, tapi kita harus bagi waktu. Jangan biarkan hidup kita terseret untuk hal-hal yang tidak spiritual. Inilah bukti saat ini kita ada di sini. Ini karena Tuhan Yesus. We can survive. Bukan karena hebat kuat gagah kita, bukan karena vitamin. Tapi ada kuasa Tuhan dalam hidup ini yang melindungi kita. Yang membuat kita sampai saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Lagu ini aja, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, Yes, Jesus. lihat hatiku. Biarlah Engkau menyelidiki hati kami masing-masing. Apakah ku Engkau yang mengenal kami, sungguh Tuhan. mengasihimu, Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Tuhan? Apakah Kau hanya yang Maha sebatas kata-kata? tahu dan menilai hidupku. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah waktu kami semua saat ini, Tuhan. Kami datang kepadamu. Telah kulihat Kami sudah merasakan kebaikan-Mu, Tuhan. yang tak pernah habis. Tapi gak banyak hal yang kami lakukan untuk-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Ku Tuhan. berjuang Kami mau sampai mengenal-Mu lebih lagi, Tuhan. akhirnya Ajar kami tetap setia, Tuhan. dapati Setia sampai aku akhir di dalam melayani, tetap dalam mengikuti-Mu, setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes, Jesus. Kau mengenal kami satu persatu di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu saat ini. Mungkin saat ini kami hanya mengasihi-Mu sebatas mulut kami, sebatas perkataan kami. Tapi biarlah hari ini, siang hari ini, kami mau datang kepadamu, kami meminta ampun Tuhan, atas apa yang sudah kami lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau menantikan saat ini, Kau menantikan kami kembali dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, kebaikan demi kebaikan. Walau kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ketika kami jatuh pun Engkau tetap melindungi dan memberkati kami, Engkau tetap mengangkat kami Tuhan. Kami mau pakai waktu siang hari ini, kami mau mengkomitmenkan kembali hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam-Mu Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kami telah menyimpang Tuhan. Dan kami tidak sadar Tuhan. Tapi siang hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami. Bawa kami kembali kepada panggilan-Mu.
Kami mau tetap setia Tuhan mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap melayani-Mu sampai akhir Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Not by our strength but by your might. Thank you Jesus. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu. Ini adalah waktu yang sungguh sangat berharga Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin banyak hal yang tidak kami sadari ketika kami menyimpang Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang menyelaraskan hidup kami. Engkau yang menerangi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dengan segala kerendahan hati, kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bentuk kami kembali ya Tuhan. Kembalikan kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. This is your church, ini adalah gerejamu. Kau adalah kepala dari gereja ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah memakai pastor kami, Pastor Dani dan Ibu Yuli sebagai hamba-Mu di tempat ini. Engkau yang memberikan visi di dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang memampukan dia ya Tuhan. Untuk berjalan terus dengan penuh kesetiaan ya Tuhan. Sampai garis akhir Tuhan. Dan kami semua sebagai pelayan-pelayan di tempat ini, builders di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus mendukung pastor kami berjalan bersama hand in hand. Ada unity di tempat ini ya Tuhan. Dengan segala kesatuan hati, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau berjalan bersamamu. Kami mau membangun gereja ini bersamamu Tuhan. Dan kami percaya ada perkara besar yang akan Kau lakukan di dalam gereja ini. Dan Engkau memerlukan kami yang jauh lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal, untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala puji, syukur dan kemuliaan hamba kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, rasanya udah lama nggak dengar Civero khotbah secara onsite dan some of you yang mungkin belum kenal Civero, dia adalah satu dari 6 orang yang bersama-sama dengan saya waktu memulai gereja ini dan dia adalah grup head dari grup pelayanan atau yang kita sebut care. Dia adalah grup headnya dan dia adalah home facilitator untuk home family. Jadi home leader, dia menjadi fasilitator dari home leader family. Tadi satu hal yang saya pelajari adalah kalau kita mau realign kita harus recharge dulu. Karena sama seperti gadget, kalau gimana gadget bisa diupdate kalau dia mati baterainya. Gimana kita bisa selaras sama Tuhan, gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa tahu dan berjalan panggilan Tuhan kalau kita baterainya mati. Lowbat mati, nggak ada yang bisa kita lakukan apapun. Baterai yang handphone yang mahal atau gadget yang mahal sekalipun harganya kalau mati nggak bisa fungsi apa-apa. Jadi kalau kita mau realign dengan apa yang mau Tuhan taruh dalam kehidupan kita harus recharge. Dan itu nggak bisa cuman sekali, seminggu. Nggak ada orang yang charge gadget sekali dalam seminggu, nggak ada. It's every day. Even kita tahu aktivitas kita kalau kita padat, sehari aja bisa charge gadget kita bisa 2-3 kali. Are you with me? Nah kalau kita mau charge diri kita, jangan seminggu sekali. Jangan cuma datang ke gereja ibadah. Sampai hari ini saya belum menemukan teknologi yang gadget yang bisa ngecas sekali seminggu, pakai setiap hari full, nggak habis-habis baterainya, nggak ada. Kita harus charge every day in our life. Amen. Dan saya mau ingatkan sebelum kita akhiri ibadah ini, Jumat ini kita ada ibadah Jumat Agung. So ajak setiap teman-teman, setiap family. Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah, Minggu Paskah. This is the very special week buat kita semua, anak-anak Tuhan. So pastikan Jumat Agung bukan long weekend buat kita untuk pergi ke IKN 0.0, no. Jumat Agung
datang ke rumah Tuhan, kita merayakan Jumat Agung. Kita merayakan apa yang Yesus kerjakan buat kehidupan kita. Kalau mau cari liburan, cari long weekend, cari masih banyak long weekend yang lain. But this long weekend ini hari yang spesial buat saudara dan saya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Sampai hari ini kami ada karena Engkau. Kalau kami boleh kembali mendengar pesan-Mu. Straight to the point buat setiap kami. Bahwa kami harus selalu recharge dan realign. Kalau kami dalam 2 tahun pandemi ini kami boleh ada sampai hari ini. Kami melihat anugerah Tuhan yang selalu ada dan menyertai setiap kami. Kebaikan-Mu mengejar setiap kami. Kami percaya terus gereja ini boleh terus ada dan Tuhan bekerja melalui dan di antara kami semua. Bahkan buat setiap jemaat-Mu yang hadir secara onsite pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Coba kami berdoa juga bahkan setiap jemaat-Mu yang belum sempat hadir atau yang sudah lama sekali mereka nggak hadir. Supaya Engkau terus merecharge dan merealign setiap kami Tuhan. Kami tahu selalu ada pertolongan daripada Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami. Sehingga kami boleh terus selaras, kami boleh terus berjalan dalam panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini buat Vero dalam pekerjaannya, dalam pelayanan Tuhan terus mengurapi dia, memakai dia terus menjadi terang dan menjadi garam dimanapun dia berada. Kami berdoa Tuhan, di mana Tuhan tempatkan dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir secara online maupun yang secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Tuhan sendiri memberkati pekerjaan, bisnis mereka, usaha mereka, kesehatan, keuangan mereka, hubungan suami istri, keluarga, pernikahan. Tuhan yang memberkati sekolah, bahkan kuliah setiap kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, membuat setiap kami boleh menjadi naik dan bukan turun, terus menjadi kepala dan bukan ekor. Berdoa juga kalau weekend ini kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, kami boleh merayakannya dengan penuh arti Tuhan. Ini bukan sekedar suatu perayaan biasa yang kami hadiri, tapi kami boleh mengingat kembali, melihat kembali apa yang telah Kau kerjakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis yang bersama Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk selalu recharge dan realign mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Sampai jumpa di Good Friday, Jumat Agung.